Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Firsta Nurani Rahman di berita yang terkini, teraktual, dan terpercaya. Pemirsa, masihkah Anda mengingat tentang peristiwa masa pemerintahan Hindia Belanda? Pemerintahan Hindia Belanda bermula dari Konvensi London. Pada tahun 1814, Louis Napoleon yang berasal dari Prancis mengalami kekalahan perang koalis di Eropa. Pada tahun yang sama, setelah selesainya perang koalis tersebut, hubungan Belanda dan Inggris membaik yang sebelumnya bermusuhan. Belanda dan Inggris mengadakan suatu pertemuan yang menghasilkan Konvensi London 1814 atau Convention of London. Dari hasil perundingan ini, Inggris menyerahkan wilayah Hindia Belanda atau Indonesia kepada pemerintahan Belanda. Dengan demikian, pemerintahan atas Hindia Belanda kembali dipegang oleh Belanda. Setelah sebelumnya, Hindia Belanda dikuasai oleh Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles atas nama Kerajaan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Mari kita ungkap lebih dalam masa pemerintahan Hindia Belanda yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih. Dalam masa pemerintahan Hindia Belanda, ada beberapa tokoh penting di dalamnya. Yang pertama ada Pieter Both, yaitu gubernur pertama yang memimpin VOC dari tahun 1610 sampai 1614. Yang kedua ada Herman William Daniels, yaitu gubernur yang paling dikenal sebagai sosok yang kasar dan banyak yang menuduhnya korupsi. Yang ketiga ada Jan Pieterszoon John, salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kolonial Belanda. Selain itu, ada beberapa tokoh yang pernah menjabat sebagai gubernur Hindia Belanda, yaitu Gerard Reyns, Laurens Relf, Jacques Spex, Hendrik Brouwer, Anthony van Diemen, dan Nicole van Cons. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan beberapa kebijakan dari pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama ada irigasi, edukasi, dan yang terakhir ada transmigrasi. Kemudian ada juga monopoli perdagangan, kultur sel-sel, land rente, dan kerja rodi. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih. Hindia Belanda atau sekarang Indonesia mengalami berbagai peristiwa penting selama masa penjajahan Belanda. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah Hindia Belanda meliputi 1. Kedatangan Belanda di Nusantara pada tahun 1602. 2. Pembentukan PAZ. PAZ dibentuk dengan tujuan untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Selama lebih dari 200 tahun, PAZ berperan besar dalam mengendalikan ekonomi dan politik di Hindia Belanda. 3. Kebangkrutan PAZ dan pengambil alihan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1799. 4. Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Perang besar yang terjadi antara pasukan kolonial Belanda melawan pemberontak Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini berakhir dengan kekalahan Diponegoro dan semakin memperkuat kontrol Belanda di Jawa. 5. Tanah Daksa pada tahun 1830 sampai 1870. Sistem ini menyebabkan penderitaan besar bagi petani Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayah. Baik, terima kasih. 6. Politik etis 1901. Setelah adanya kritik terhadap eksploitasi Belanda di Hindia Belanda, Belanda mulai menerapkan politik etis. Tujuannya adalah memberikan balas budi kepada penduduk pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan imigrasi. Meskipun begitu, implementasinya terbatas dan tetap memperkuat kontrol kolonial. 7. Kebangkitan Nasionalisme Indonesia 1908. Kebangkitan kesadaran nasionalisme mulai muncul dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908. Ini dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia yang memicu pergerakan kemerdekaan di masa depan. 8. Penduduk Jepang 1942 sampai 1945. Pada masa Perang Dunia II, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda pada tahun 1942 setelah kekalahan pasukan Belanda. Penduduk Jepang berlangsung hingga 1945 dan menandai akhir dari kekuasaan kolonial Belanda secara de facto. 9. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Meskipun Belanda berusaha untuk kembali, Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan internasional atas kemerdekaannya
pada tahun 1949 setelah Revolusi Nasional Indonesia. Peristiwa-peristiwa ini sangat mempengaruhi perkembangan politik, ekonomi, dan sosial di Hindia Belanda, serta menandai perjalanan panjang menuju kemerdekaan Indonesia. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih. Keruntuhan pemerintahan Hindia Belanda terjadi pada 8 Maret 1942 ketika Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini dilakukan tanpa syarat dan dikenal dengan Perjanjian Kalijati. Beberapa fakta yang menyebabkan keruntuhan pemerintahan Hindia Belanda yaitu yang pertama, pemerintahan Hindia Belanda yang represif sejak tahun 1930. Yang kedua, Jepang yang menjadi kekuatan baru di Asia. Yang ketiga, kesalahan antisipasi Hindia Belanda terhadap Perang Dunia II. Yang keempat, pergerakan nasional. Berikut yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Sekian grup 3 News pada hari ini. Saya Firsta Nurani Rahman beserta rekan-rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.